suatu saat teman-teman nanti sudah jadi dokter, insya Allah itu tidak hanya, ternyata kita tidak hanya memberi obat, ya walaupun prakteknya mungkin seperti itu, tapi ternyata ada faktor gizi, ada unsur gizi yang bisa kita pertimbangkan di sana. Saya slide-nya mungkin sekitar 40. Mudah-mudahan 1,5 jam ke depan, jamnya jam rawan pula ya, mendung lagi kan, ruangannya enak lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Oke. Saya mulai materi pertama tentang terapi gizi dasar. Nanti yang akan saya sampaikan mengenai gizi dan keseimbangan energi, kebutuhan gizi kita, status gizi dan biokimia status gizi. Oke, kita mulai dengan gizi dan keseimbangan energi. Nanti ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman bisa ketahui. Kemudian pengenalan tentang tumpeng gizi seimbang dan isi piringku, zat gizi, kalori, dan keseimbangan energinya. Gizi, kalau kita mungkin selama ini taunya, oke, makan harus yang bergizi, gizi itu penting loh, makan tuh harus 4 sehat 5 sempurna loh, misalnya kalau dulu. Nah, sebetulnya gizi itu apa? Gizi itu merupakan zat makanan pokok yang diperlukan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Kalau mau yang lebih spesifiknya lagi seperti yang tertulis, gizi adalah suatu proses organisme, kita termasuk organisme ya, menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digestif, proses pencernaan, proses absorpsi, penyerapan, proses transportasi, diangkut, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi ternyata ketika kita makan, itu nggak cuma makanan masuk, terus kita buang air besar, sisanya keluar gitu, enggak. Di dalam tubuh kita tuh ada proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan, disimpan di metabolisme, dan seterusnya. Yang tujuannya untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, fungsi normal dari organ tubuh kita, dan yang pastinya menghasilkan energi. Nggak ada ceritanya teman-teman bisa duduk di sini atau aktivitas jalan tanpa ada makanan sama sekali yang masuk. Karena setiap aktivitas tubuh kita itu membutuhkan energi. Zat gizi ini merupakan ikatan kimia yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsi ya tadi. Status gizi itu adalah ekspresi dari keadaan seimbang dalam bentuk variabel atau perwujudan dari keadaan gizi dalam bentuk tertentu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Bahan makanan adalah bahan makan dalam keadaan mentah atau belum mengalami proses pengolahan ya. Makanan itu adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi atau unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh dan berguna jika dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau zaman dulu mungkin pernah dengar istilahnya 4 sehat 5 sempurna? Pernah ya? Teman-teman kelahiran tahun 2000. Saya panggilnya teman apa adik ya? Oh, oke. Oke. Kalau dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Sehat itu apa aja? Karbohidrat, karbo, lauk, sayur, buah, akan sempurna kalau ada susu. Nah, sekarang kita kenalnya adalah si tumpeng gizi seimbang ini. Jadi susu sudah bukan lagi menjadi bagian yang terpisah, tapi dia, saya mau aja ya, tapi dia menjadi satu bagian dengan protein hewani. Ya, karena sumbernya sendiri kan memang umumnya dia dari sumber hewani. Jadi gizi seimbang di sini yang namanya seimbang artinya kan pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Laki-laki sama perempuan kebutuhannya beda. Duduk sama lebih banyak aktivitas kebutuhannya akan berbeda. Jadi seimbang di sini tidak berarti sama, ya.
tapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau secara umum, nah sekarang kita juga ada kenal istilahnya namanya isi piringku. Normalnya kalau kita sekali makan itu isinya seperti ini. Makanan pokok, nasi atau kentang atau sumber karbohidrat yang lain itu kira-kira sepertiga piring. Lauknya okelah seperenam, sepertiganya lagi sayuran, seperenamnya lagi buah-buahan. Ya, idealnya seperti ini. Tapi kembali akan berbeda pada ibu yang menyusui, pada pasien yang mengalami diabetes. Isi piringnya nanti akan berbeda. Ya, kita kenali dulu untuk normalnya. Untuk zat gizi, sudah dapat kuliah tentang karbohidrat dan teman-temannya? Sudah ya, oke. Saya juga nggak menerangi, nanti lama soalnya. Zat gizi kita ada kenal dua, ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro mungkin yang sudah teman-teman pelajari ya, ada karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karena sudah pernah kuliah, kalau yang monosakarida apa? Oke, disakarida. Oke, galaktosa tersusun dari protein ya, kemudian lemak. Untuk zat gizi mikro nanti ada kuliah vitamin sama mineral? Oh belum, tapi akan ada ya. Vitamin pas dulu zaman SMA pasti sudah tahu juga. Ada vitamin larut lemak apa aja? A, D, E, K. Vitamin larut air? D2. B sama C ya. Kemudian ada mineral makro sama mikro. Selanjutnya kita akan belajar kalori. Pernah lihat komposisi gizi, ingredients gitu ya, informasi gizi, kalau beli makanan, kalorinya sekian, protein, karbo, dan sebagainya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalori itu merupakan cara mengukur suatu energi. Ada yang small, ya, small kalori, jadi kita C-nya itu C kecil. Ini memperkirakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu tubuh kita dari kurang lebih sekitar 1 gram air dalam 1 derajat Celcius pada tekanan atmosfer 1. Kita nggak pakai yang itu, kita pakainya yang big kalori. Ya. Dikenal juga sebagai kilogram kalori, jadi dia C-nya besar. Nanti kedepannya saya akan menulisnya sebagai kilokalori, tapi kita bacanya cukup kalori aja, nggak usah kilokalori ya. Ini yang lebih dikenal, yang biasanya kita gunakan untuk menghitung kalori di dalam makanan. Berapa sih ukurannya? 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kalori. 1 gram protein itu setara 4, kalau 1 gram lemak itu setara dengan 9 kalori. Jadi contohnya 100 gram nasi itu mengandung 40 gram karbohidrat dan 4 gram protein. 40 kali 4? Oke, ditambah 4 kali 4? Oke, dijumlahkan dia kalorinya jadi 176. Makan nasi 100 gram atau 1 centong aja kalorinya segini nih gitu kan ya. Kalau teman-teman makan nasinya sebutlah 3 centong gitu ya, lapar banget dong. Habis praktikum misalnya, tinggal dikali 3, kurang lebih berarti berapa? 500-an kalori. Belum sama lauk, sayur, belum kalau digoreng pakai tepung, minyak, lemaknya dan sebagainya. Bisa jadi kita sekali makan itu mungkin sampai 1000 kalori. Kalau yang makannya heboh gitu ya. Tapi kalau yang makannya benar ya enggak. Itulah kenapa kalau misalnya kita makannya lebih banyak yang digoreng atau lebih banyak yang unsur minyak atau lemak,
kalori yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan lebih tinggi karena kalorinya sendiri dia juga lebih tinggi. Nah, ini keseimbangan energi. Prinsipnya, kalau kita ingin berat badannya itu ideal, berat badannya stabil, ya jumlah kalori yang masuk harus harus seimbang dengan jumlah energi yang kita keluarkan. Kalau kita makannya 1000, ya keluarnya 1000. Kalau kita makannya 2000, ya keluarnya 2000 juga. Kalau positif energi balance, ini yang akan menyebabkan kita mengalami kenaikan berat badan. Karena kalori yang masuk lebih besar dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan. Sebaliknya, kalau yang negatif energi balance, itu kalori yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan, sehingga akhirnya orang mengalami penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya merasa kok berat badannya tambah turun ya, coba dievaluasi di sini. Atau sebaliknya, kok berat badannya tambah naik ya, coba dievaluasi juga di sini. Mungkin dulu waktu sekolah, waktu SMA, aktivitasnya lebih banyak, begitu kuliah makannya sama, tapi karena sekarang kuliahnya panjang, tugasnya sehari-hari lebih banyak duduk, sehingga antara yang masuk sama yang keluar jadi tidak seimbang. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Jelas atau bingung? Oke, sudah gambaran lah ya. Kebutuhan gizi. Nah, kita sekarang akan memperkirakan sebetulnya kebutuhan gizi kita itu berapa sih, gitu ya. Termasuk faktor yang mempengaruhi apa saja, caranya, dan angka kecukupan gizi di Indonesia. Oke. Faktor yang mempengaruhi nggak cuma masalah jenis kelaminnya, usianya, tapi semuanya. Tinggi kita, beratnya, komposisi tubuh, ras juga berpengaruh, aktivitas, kehamilan dan menyusui pasti akan membutuhkan energi yang lebih besar. Faktor stres, orang yang mengalami trauma, luka bakar, infeksi, atau suatu kondisi penyakit metabolik yang sifatnya kronis, itu akan membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat atau ya, orang yang normal. Suhu lingkungan itu pasti juga akan berpengaruh. Usianya sama 20 tahun, sama-sama perempuan, tapi tingginya beda, beratnya beda, kebutuhannya akan berbeda. Tingginya sama, beratnya sama, IMT-nya sama, tapi komposisi tubuhnya berbeda, kebutuhannya nanti juga akan berbeda. Sama-sama IMT-nya 20, tapi yang satu lebih banyak ototnya, yang satu komposisi tubuhnya lebih banyak lemaknya, itu juga akan berbeda. Ya. Nah, untuk menghitung kebutuhan gizi itu kalau secara teorinya ya, kita harus menghitung yang namanya basal metabolic rate, kemudian kita hitung resting energy expenditure, kemudian total energi ekspenditurnya. Kemudian kita harus menentukan kebutuhan gizi makronya, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, kebutuhan gizi mikronya juga berapa. Tapi secara umum sih kalau yang vitamin sama mineral kita sesuai dengan AKG, angka kecukupan gizi, kecuali pada pasien-pasien yang memang memerlukan suplementasi wound healing ya untuk penyembuhan luka, seperti pada pasien yang luka bakar. Basal metabolic rate. Jadi ini merupakan energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk hidup tanpa kita melakukan apapun. Kita cuma tidur, kita hanya bernafas, jantung kita tetap bekerja, tapi mungkin ibaratnya kita dalam kondisi koma gitu ya. Kita koma, kita ya koma lah ya, tahu lah ya koma seperti apa, E1, V1, E1, M1, V1 gitu ya.
Jadi ini kebutuhan minimal. Ketika kita berikan lebih rendah di bawahnya, maka tubuh kita tidak akan bisa melakukan proses metabolisme secara optimal. Oke, tadi ya, BMR dia merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas vital ya tubuh kita seperti bernafas dan untuk memaintain sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Itu yang BMR-nya. Nah, basal metabolic rate ini dapat dihitung berdasarkan penghitungan direct atau indirect calorimetry yang dilakukan dalam kondisi yang terkontrol ya. Jadi diharapkan situasinya itu memang ideal sehingga tidak terganggu faktor-faktor yang lain. Kalau direct calorimetry ini mengukur berapa banyak panas yang dihasilkan oleh tubuh kita dalam periode tertentu. Sementara kalau indirect itu adalah berapa banyak konsumsi oksigen yang yang kita hirup gitu ya pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini alatnya. Jadi pengukurannya kalau yang direct, jadi ada ruangan khusus, kemudian kita lakukan aktivitas di dalamnya gitu ya, entah treadmill atau mungkin kita cuma diam aja misalnya. Nah, ini akan diukur, oh kebutuhan kita kalau cuma tiduran sekian. Oh kalau kita misalnya lagi lari yang dibutuhkan sekian. Jadi nanti alatnya yang akan menyerap heat atau aliran panas yang ada dari dalam tubuh kita. Kalau yang indirect calorimetry itu nanti yang seperti ini, kita cukup tiduran saja, tapi nanti ada alat sumbu besar gitu ya, kemudian kita bernafas, nanti akan dihitung berapa banyak sih oksigen yang kita butuhkan. Untuk gold standarnya, gold standar pemeriksaan kalorimetri itu adalah yang indirect ya, yang indirect kalorimetri itu gold standarnya. Cara kedua kita menghitung rumus. Capek ya hitung rumusnya gitu kan ya. Rumus ada banyak, ini hanya salah dua dari sekian banyak rumus. Ada Harris-Benedict, kemudian ini Harris-Benedict yang direvisi, ada Eaton-Jones, ada Schofield, ada Toronto, ada apa lagi ya? Banyak lah ya. Tapi biasanya kalau yang kami gizi klinis yang kami gunakan yang rumus Harris-Benedict. Itu pun kalau kita pakai, karena kalau pasiennya 50 terus kita harus hitung satu-satu seperti ini seharian di rumah sakit nggak selesai ya. Yang dibutuhkan apa? Kita harus tahu berat badannya dalam kilogram, kemudian tinggi badannya dalam sentimeter, dan usia pasien itu. Semakin tua usianya, maka nanti kebutuhannya juga akan semakin berkurang. Oke. Secara umum kalau BMR itu ya, kalau pada wanita itu kurang lebih antara 1.300 sampai 1.500. Kalau laki-laki lebih tinggi, karena komposisi tubuh laki-laki itu lebih dominan otot dibandingkan lemak. Kalau wanita biasanya lemaknya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi, semakin banyak ototnya, maka BMR-nya dia akan semakin meningkat. Tadi kalau wanita 1.300 sampai 1.500, kalau untuk laki-laki kurang lebih 1.600 sampai 1.800. Kalaupun misalnya ada faktor stres, aktivitas, kemudian energi yang dikeluarkan yang akan meningkatkan angka metabolik, BMR biasanya akan tetap sama. Resting energy expenditure atau resting metabolic rate kurang lebih sama ya. Intinya dia digunakan pada saat kita masih sama, cuma tiduran, tapi kita hidup, tidak koma. Kita masih buka mata, kita masih bisa kedip-kedip gitu ya. Tapi kembali cuma bedridden, kita nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran ya.
selisihnya kurang lebih hanya 10% dari BMR, jadi biasanya kita tidak hitung karena kurang bermakna. Nah, kalau total ini komponennya macam-macam nih, dari BMR atau dari resting energy expenditure, kemudian dari thermic effect of food ya, sama dari aktivitas fisik. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Dari resting energy expenditure kita kan lihat usianya, jenis kelamin, komposisi tubuh, faktor gen. Termiknya kita juga lihat dari kandungan makan yang dikonsumsi, komposisinya, banyaknya yang dikonsumsi, aktivitasnya. Kemudian untuk aktivitas fisik kita lihat usianya, jenis kelamin, ukuran tubuh, exercise-nya seperti apa. Itu akan menjadi energi expenditure. Kemudian ada deposisi energi atau enggak, atau sebaliknya ada mobilisasi energi atau enggak, ya. Nah, itu akan menjadi perkiraan kebutuhan energi harian kita. Kalau pada pasien yang di rumah sakit, kita biasanya pakai ini, faktor aktivitas. Kalau dia di bed, dia bedridden, dia nggak bisa ngapa-ngapain, berarti kita cuma perlu kalikan 1,2. Rumusnya BMR dikali faktor aktivitas dikali faktor stres. Kemudian kalau misalnya dia ambulatori itu dia masih bisa aktivitas tapi harus dibantu. Ke kamar mandi harus dipapa, duduk bisa tapi harus dibantu misalnya. Stress factor, pada pasien yang pembedahan kita mungkin kebutuhan energinya harus dikalikan 1,2, tapi pada pasien yang burns atau luka bakar bahkan bisa sampai 1,5 sampai 2,1 ya. Misalnya pasien itu kita hitung kebutuhan kalorinya 2000, ternyata dia habis dioperasi nih, berarti kira-kira kita akan kasih kalorinya berapa? BMR-nya dia 2000 katakanlah. Dia habis dioperasi, dia bedridden, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ngitungnya seperti apa? Bisa? Bisa ya? BMR-nya 2000, dia habis operasi nih, gitu kan? Bedah gitu kan ya, ada faktor stresnya. Kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bedridden aja gitu. Berarti kita menghitungnya berapa kali berapa kali berapa? BMR dikali, oke, berapa angkanya? 2000 dikali yes, nah coba kayak gitu aja menghitungnya ya. Nah, selanjutnya kita hitung kebutuhan gizi makro. Karbohidrat dianjurkan 45 sampai 65% dari total kalori harian, dengan karbohidrat yang berserat tinggi itu lebih utama. Tidak dianjurkan pengurangan konsumsi karbohidrat sampai kurang dari 130 gram per hari, karena itu nanti akan mengganggu metabolisme, terutama metabolisme karbohidrat ya di dalam tubuh kita. Kemudian untuk sukrosa atau gula itu diharapkan tidak lebih dari 5% total kalori harian. Sementara untuk serat bisa 20 sampai 35 gram per hari. Dengan sumber serat bisa dari kacang, buah atau sayuran. Kalau sukrosa itu apa sih? Gula, betul. Kira-kira tadi balik nih, saya paling suka kalau pakai kalorinya 2000. 5% dari total kalori harian berarti berapa gram gulanya yang kita konsumsi dalam satu hari? 100 apa? Kan masih kalori hitungannya. Berarti masih 100 kalori. Oke. 1 gram karbohidrat sama dengan berapa kalori tadi? 4. Yes. Artinya angka 100 harus kita bagi. Betul. Jadi dalam satu hari
idealnya kita hanya boleh, kalau kebutuhan kalori kita 2000 ya, itu hanya boleh konsumsi gula sebanyak 25 gram. 25 gram itu mungkin kalau ukuran sendok makan sekitar 1,5 sendok makan ya. Teman-teman sehari konsumsi gula berapa? Oke. Nah, tuh, hati-hati. Kadang kita saya mengamati apa ya, kayak minuman teh kemasan kayak gitu ya. Kalau teman-teman lihat gulanya tuh sudah 15 sampai 20 gram sendiri. Itu baru satu, ya kan? Mungkin kita minumnya pagi, siang, sore, malam dalam wujud yang berbeda. Pagi teh anget manis, siang es jeruk manis, sore es teh manis, malam nugas, latte, kopi misalnya manis pula. Kira-kira gulanya sudah berapa ya? Kemudian kebutuhan gizi makro yang berikutnya yaitu protein. Protein itu dibutuhkan kira-kira 15-20% dari total kalori harian kita dengan sumber protein yang teman-teman sudah tahu ada sumber protein hewani dan protein nabati. Tapi kebutuhan protein ini adalah kebutuhan standar. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, kita nggak bisa ngasih protein sebanyak ini karena nanti akan semakin memperberat fungsi ginjalnya. Kalau pada pasien ginjal kita hanya bisa berikan 6-8% kalau mereka belum dilakukan HD, cuci darahnya. Kalau belum hemodialisis gitu, mungkin nanti kalau ada keluarga atau misalnya ada tetangga, kuliahnya di mana kedokteran gitu, kalau buat cuci darah gimana sih makannya, atau kalau buat kreatininnya tinggi misalnya. Jadi yang terutama harus dibatasi adalah konsumsi protein atau konsumsi lauknya. Kalau misalnya seseorang biasanya makan lauk atau makan protein, ayamnya 3, tempenya 2, ketika sudah ada penyakit ginjal yang belum cuci darah, dia hanya boleh memilih salah satu. Kalau sudah makan ayam 1, sudah nggak boleh tambah yang lain lagi. Kemudian kebutuhan yang berikutnya lemak di 20-25% dari total kalori harian ya, maksimalnya 30% dengan komposisinya idealnya seperti itu. SFA, saturated fatty acid, MUFA, monounsaturated fatty acid, UFA, polyunsaturated fatty acid. UFA ini mungkin yang kita kenal sebagai omega 3 dan omega 6 ya. Kalau UFA itu omega 9. Batasi makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung tinggi kolesterol itu kurang dari 200 mg per hari. Kemudian kebutuhan gizi mikro, saya nggak akan terlalu banyak bahas. Prinsipnya sesuai angka kecukupan gizi. Nanti boleh lihat di PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Contohnya seperti ini, jadi sudah ada nih. Jadi yang dianjurkan kalau untuk anak ya, usianya 0-5, 6-11 dan seterusnya, vitamin yang dianjurkan sekian. Untuk laki-laki usia sekian, kebutuhannya sekian. Nanti perempuan menyusui, hamil itu semuanya ada. Nanti boleh dilihat, dicari. Oke, cukup jelas? Bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman? Selanjutnya status gizi. Status gizi seperti yang tadi sudah dibahas di depan ya, merupakan ekspresi dari keadaan seimbang dalam bentuk variabel tertentu ya. Definisi lain yaitu keadaan tubuh kita sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Penilaian status gizi kita itu seperti apa? Pertama, kita bisa menilai dari anamnesis. Kita tanya perubahan berat badannya, kita tanya riwayat asupannya. Kemudian dari pemeriksaan fisik,
antropometri, dan pemeriksaan laboratorium. Cepet ya, ini sudah mau selesai loh. Ini kalau saya sudah selesai, kalian masih ada kuliah atau sudah? Oke. Baik. Anamnesis. Kita bisa tanyakan perubahan berat badan. Saat sehat bagaimana, saat sakit bagaimana, durasinya berapa lama, sengaja atau enggak. Sengaja atau enggak ini misalnya orangnya memang diet nih gitu kan ya. Jadi dia memang sengaja mengurangi makan, yaitu tidak termasuk suatu bentuk sakit ya. Tapi kalau dia nggak tahu dong, saya tuh 3 bulan yang lalu beratnya 60, tadi ditimbang beratnya tinggal 40 kilo misalnya, dalam berapa lama? Dalam 3 bulan misalnya seperti itu. Turun 20 kilo dalam 3 bulan, dan dia nggak tahu kenapa, dan dia tidak dengan sengaja mengurangi makan. Tapi nanti setelah kita cari lagi, ternyata ada perubahan asupan. Dulu makannya gimana? Oh, dulu waktu sehat makan nasi 3 centong, lauknya 2, belum sama ngemilnya. Begitu sakit ternyata makan nasi 1 sendok aja nggak enak, makan ayam 1 nggak habis, diminum susu nggak bisa, gitu ya. Bahkan mungkin menjelang datang sudah 2 atau 3 hari nggak makan sama sekali, itu sudah perubahan asupan. Jadi kita nilai pada saat sehat, sakit, durasinya berapa lama, bentuk dietnya ya. Dulu nasi, sekarang bisanya makannya bubur susu. Dulu bisa makan ayam biasa gitu ya, sekarang harus di blender misalnya, itu juga berpengaruh. Kemudian ada nggak keluhan gastrointestinalnya? Ternyata dia selama ini nggak mau makan karena ada sariawan, jadi makannya nggak enak. Ternyata dia buat menelan kesakitan atau kesulitan, atau dia setiap kali makan muntah atau mual, jadi dia takut buat makan. Kemudian sama, dia setiap kali makan diare dok, apapun yang masuk langsung pingin BAB gitu ya, langsung diare. Jadi dia nggak mau makan, dia takut makan. Nah itu tadi ya, sepele ya. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan ini, maka kasus malnutrisi itu akan menjadi kasus yang neglected, terabaikan. Kita cuma nanya, keluhannya apa Pak, Bu? Pusing, atau sakit gula, atau hasil labnya kolesterolnya. Tapi kita nggak tanya, makannya gimana, beratnya seperti apa. Tiba-tiba ketemu lagi kita 2 bulan lagi, badannya sudah habis. Pemeriksaan fisik nanti sama, untuk lebih lengkapnya, detailnya bisa dilihat di jurnal yang di bawah itu ya, punyanya Aspen itu. Evaluasi lemak dan massa otot sebagai kriteria diagnosis untuk malnutrisi. Istilahnya ada 2, ada yang namanya muscle wasting, ada yang namanya loss of subcutaneous fat. Jadi penurunan massa otot sama penurunan massa lemak di bawah kulit kita. Dua-duanya bisa disebabkan oleh malnutrisi, dua-duanya bisa disebabkan oleh suatu proses inflamasi atau suatu proses penyakit. Tapi kalau untuk yang massa otot, salah satunya juga disebabkan karena faktor imobilisasi. Kalau ada tetangga, saudara, keluarga, mungkin jangan ya, tapi misalnya teman-teman melihat ada pasien di rumah sakit gitu, atau kenalan kita yang sakit, dia cuma tiduran aja, lama-lama badannya tambah kecil ya, karena itu tadi ototnya dia semakin berkurang, dia mengalami atrofi otot. Contohnya seperti ini ya. Jadi tinggal lemaknya ya ini ya, ototnya dia udah habis. Belum habis banget sih kalau ini, masih ada plus 2 lah. Ini lututnya sudah mulai kelihatan, di sini lemaknya sudah mulai gelabir gitu ya. Kalau katakanlah secara gambarannya normalnya ototnya seperti ini gitu ya. Kalau diraba gitu masih ada lengkungannya keras gitu ya.
Tapi begitu dia sakit atau mengalami malnutrisi, ototnya jadi habis atau mengecil. Nah, selain masalah malnutrisi, nggak makan, nggak minum, ternyata pemeriksaan fisik yang juga bisa kita lakukan salah satunya ini. Jadi kita inspeksi ya, gitu ya. Pada pasien-pasien yang misalnya mengalami defisiensi niacin atau vitamin B3 itu akan mengalami pellagra. Kita lihat kulitnya seperti itu ya, edem, kemerahan, ada bercaknya, squamous gitu ya, di lidahnya pun nanti dia juga ada bercaknya seperti ini ya. Oke. Atau kalau dia mengalami defisiensi vitamin D, kakinya kalau dia bisa kayak melengkung keluar, atau sebaliknya dia bentuknya X. Itu juga kita bisa lihat nih. Jadi pasien datang masuk, apa ya kok kakinya seperti itu? Atau misalnya pasien apa nih? Yang paling kelihatan apa ya? Karena kira itu kelihatan banget. Ini kelihatan. Buta senja ini tidak terlalu kelihatan ya kalau pasiennya nggak cerita ya. Nah, misalnya buta senja itu kan dia juga termasuk defisiensi vitamin A ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah indeks massa tubuh. Sudah tahu ya indeks massa tubuh? Sudah bisa menghitungnya ya? Bisa. Indeks massa tubuh itu kita hitungnya dari berat, kita hitung kilogram dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2 ya, kuadrat. Indeks massa tubuh ini mengindikasikan jumlah relatif lemak di dalam tubuh kita, tapi tidak secara spesifik ini bisa menghitung persentasenya. Gampangnya seperti ini. Kalau atlet dia IMT-nya 30, itu kira-kira isinya lemak atau otot? Otot. Tapi secara definisi atau secara kriteria, kalau IMT 30 itu sudah masuk apa? Obesitas. Yes, betul. Jadi IMT itu hanya untuk screening, ini tidak untuk mendiagnosis. Jadi kita sebetulnya nggak bisa nih, orang datang, wah IMT-nya 30, kamu obesitas ya? Gitu. Nggak bisa. Karena definisi obesitas itu sebetulnya bukan kelebihan berat badan, tapi kelebihan lemak di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini untuk pembagiannya. WHO ada dua, WHO yang internasional sama yang untuk orang Asia. Kenapa dibedakan? Karena ya kita sadar ya, kita secara komposisi tubuh aja kelihatan beda gitu sama orang Eurasia gitu ya, orang Eropa, orang Amerika, orang Eropa gitu, dari tingginya, postur badannya itu sudah beda. Kalau pada WHO yang internasional untuk underweight kita masih sama ya, pokoknya kurang dari 18,5. Tapi untuk kriteria overweightnya, kalau orang Asia 23 sampai 24,99 itu sudah overweight. Kalau mereka 25 sampai 29,99. Tapi kalau di kita 25 sampai 29,99 itu sudah masuk di obesitas derajat 1. Kalau lebih dari sama dengan 30 itu sudah masuk di obesitas derajat 2. Kemudian kalau dari CDC ada beda lagi penghitungannya, tapi yang digunakan umumnya antara yang ini atau yang ini. Kembali kalau kami gizi klinis kita pakainya yang untuk Asia, untuk populasi Asia. Tapi kalau di Indonesia secara umumnya orang masih pakai yang internasional. Komposisi tubuh tadi kembali ya, jadi sebetulnya untuk menilai komposisi tubuh kita, status gizi kita itu bukan berdasarkan IMT, tapi kita hitung nih lemak kita berapa, massa non lemak atau fat free mass-nya kita berapa. Fat free mass itu terdiri dari otot, tulang, organ lain ya, jaringan, ligamen, cairan, pokoknya semua yang selain
masa lemak. Gold standarnya menggunakan MRI, kemudian ada alat lagi namanya DEXA, kemudian kalau yang lebih sederhana lagi itu menggunakan body impedance analyzer. Ada yang nge-gym nggak di sini? Fitness? Oh, ada. Oh ya, oke, keren. Bagus ya, harus dari sejak dini memang. Biasanya di tempat-tempat gym ada tuh alat yang body impedance analyzer ini. Nah, tadi ya, jadi kan komposisi tubuh kita tuh kan ada otot, ada lemak, tulang, organ dalam, visceral, darah, dan lain-lain. Kan bisa dilihat ya, kalau untuk wanita memang dia ototnya lebih, secara proporsi ototnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kemudian untuk lemaknya wanita memang alamiahnya, fisiologisnya memang normalnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini yang kalau pemeriksaan MRI ya bisa kelihatan di sini. Jadi kalau yang isinya otot semuanya nggak ada putih-putihnya nih, ya hampir nggak ada, ya. Tapi semakin kesini dia kelihatan nih lemaknya, gitu kan? Yes, gitu. Jadi fix. Oh ya, dia memang lemaknya banyak. Oh fix, dia memang ototnya dominan atau bahkan nyaris nggak ada lemaknya. Kalau ini yang menggunakan alat DEXA ya. Yang alat DEXA ini jadi kelihatan kalau yang lebih kalau yang lemaknya banyak akan ada warna kuning ini ya, menggambarkan lemaknya. Oke, semakin kesini dia lemaknya semakin sedikit ya. Nah, ini yang alat body impedance analyzer. Jadi kalau kita mau masa cuma lihat komposisi tubuh aja pakai MRI gitu kan ya. Berapa 10 juta apa ya kalau nggak salah ya. Nah, ada alat yang sederhana namanya body impedance analyzer. Jadi nanti alatnya ini dia bisa mengukur nih kita beratnya berapa, IMT-nya berapa, kadar lemak kita berapa, ototnya, visceral fat, and so on dan seterusnya. Yang tadi saya tanya tempat fitness biasanya tempat fitness punya. Nah, kemudian cara yang berbeda lagi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengukur lingkar lengan atas. Ya, ternyata lingkar lengan atas ya cuma untuk mengukur anak-anak atau bayi, tapi untuk orang dewasa pun kita juga bisa lakukan pengukuran lingkar lengan atas. Caranya seperti ini. Jadi awalnya kita gunakan atau kita ukur tangan pasien yang dominan atau tidak dominan. Yang tidak dominan, betul, tidak dominan. Tanya, Bapak kalau nulis pakai tangan apa? Gitu tanya, megang sendok atau apalah pakai tangan apa? Tangan kanan. Berarti yang kita ukur tangan kiri. Kita bentuk siku, kemudian kita cari garis tengahnya ya. Oke. Kita cari garis tengahnya, setelah itu kita ukur melingkar, tangannya diluruskan, kemudian kita ukur melingkar seperti itu. Nah, ini untuk batasannya. Jadi kalau yang IMT-nya katakanlah normal, itu harusnya lingkar lengannya itu tidak kurang dari 24 kalau laki-laki. Tapi kalau misalnya dia IMT-nya kurang, biasanya lingkar lengannya pun juga kecil. Sebaliknya, orang yang ya IMT-nya gede, itu lingkar lengannya juga pasti besar ya. Tapi kembali lingkar lengan atas ini tidak bisa menunjukkan komposisi tubuh kita. Kemudian tebal lemak bawah kulit. Ada skill slide-nya belum ya? Sudah? Oh belum tapi ya, oke ada ya tapi belum ya, oke. Skinfold thickness, jadi ini untuk menilai tebal lemak di bawah kulit kita ya. Sama ini dia bisa digunakan untuk memperkirakan persentase lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nanti caranya harus diukur di 3 bagian tubuh, kemudian di total, di rata-rata nanti ada skalanya. Wah, oke.
Baik, ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, saya balas WA sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Baik, saya lanjutkan ya. Untuk biokimia status gizi, sebetulnya untuk biokimia status gizi itu nanti akan banyak sekali ya penilaiannya. Tapi ini saya cuma masukkan 2 saja yang mungkin sehari-hari nanti akan ditemukan. Karena kalau kita mau melihat biokimia secara keseluruhan, nanti ya bisa dibilang hampir semua faktor lab itu nanti akan berpengaruh ya. Jadi kayak misalnya elektrolit, natrium, kalium, klor, kemudian protein, kemudian bilirubin, direct, indirect, SGOT, SGPT. Ini cuma saya persempit saja untuk biokimia status gizi yang sehari-hari nanti ke depannya akan ditemukan. Mungkin nanti akan ada kuliah lain dari dosen yang lain yang akan membahas lebih rinci ya tentang permasalahan lab ini. Baik, albumin. Sudah kenal albumin? Sudah ada pelajaran atau materi tentang albumin? Belum ada? Ya. Albumin ini nanti merupakan salah satu penanda atau pengukur yang akan teman-teman butuhkan pada saat praktek klinis besok. Ya. Karena albumin ini merupakan salah satu protein yang dia bertugas untuk mengangkut obat yang kita berikan kepada pasien ya, di dalam tubuh kita maksudnya. Kalau misalnya kita berikan obat sebanyak apapun tapi pasien kita albuminnya rendah, nggak akan efektif ya. Albumin normalnya di dalam tubuh kita itu 3,5 gram per desiliter. Kalau sudah di bawah 3,5 sampai 2,5 itu bisa dibilang mild hipoalbuminemia. Kalau di bawah itu berarti dia sudah mengalami hipoalbuminemia berat. Albumin itu nanti akan disintesis di dalam hati ya, di hepatosit. Kemudian nanti akan diekspresi ke pembuluh darah, ke aliran darah kita, ke sirkulasi. Itu sekitar 10 sampai 15 gram per hari. Sedikit albumin yang disimpan di dalam hati kita ya. Kebanyakan memang ketika dia sudah dibentuk, dia kemudian akan dikeluarkan ke sirkulasi, ke aliran darah. Nah itu tadi ya, fungsinya albumin ini sebagai modulator untuk tekanan onkotik
onkotik di dalam tubuh kita dan sebagai alat pengangkut obat. Ya. Tekanan onkotik nanti fungsinya apa? Supaya kita tidak tekanan onkotik tujuannya mencegah supaya cairan di dalam darah tidak keluar ke ekstrasel. Ya. Kalau misalnya albumin kita kurang, cairan banyak yang keluar ke ekstrasel, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pernah lihat pasien yang bengkak badannya, edema. Nah, kalau diukur albuminnya, pasti albuminnya dia kurang karena cairannya bocor semua ke ekstrasel. Ya. Itu fungsinya untuk yang tekanan onkotik itu tadi. Oke. Untuk pemeriksaannya standar ya, bisa dengan kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan dapat digunakan sebagai status gizi pasien. Tapi sebetulnya tidak hanya status gizi, jadi tidak hanya malnutrisi, pasien yang malnutrisi yang mengalami hipoalbumin, tapi kembali pasien-pasien yang mengalami inflamasi, ya, mengalami suatu proses penyakit, itu juga dapat mengalami hipoalbumin. Jadi tadi ya, yang dapat menghambat sintesis itu asupan gizi yang kurang, inflamasi, adanya paparan hepatotoksin, kemudian kalau ada paparan penghambat sintesis dari tekanan onkotiknya gitu ya. Albumin itu termasuk protein fase akut. Protein fase akut yang sifatnya negatif. Jadi ketika pada saat kita sedang mengalami inflamasi karena dia protein fase akut negatif, maka dia angkanya akan turun. Beda kebalikan kalau protein fase akut positif seperti CRP atau interleukin, dia nanti akan naik. Nah ini tadi ya, hipoalbuminemia ini merupakan salah satu kejadian yang paling banyak ditemukan pada pasien yang dirawat di rumah sakit, terutama pada pasien-pasien penyakit kritis. Dia dapat menjadi akibat dari penurunan produksi, tapi ini jarang banget. Kemudian peningkatan loss, peningkatan kehilangan dari albumin, bisa dari ginjal atau gastrointestinal, atau dari kulit, atau ekstravaskular itu tadi. Atau sebaliknya peningkatan katabolisme albumin tadi yang faktor inflamasi itu tadi, atau bisa kombinasi dua atau lebih mekanisme di atas. Ini yang di luar masalah dia memang kurang gizi ya, tapi seringnya sih paling sering memang masalah intake sebetulnya. Kemudian berikutnya adalah hemoglobin dan serum besi. Jadi teman-teman sudah tahu ya, hemoglobin dia merupakan protein pengikat oksigen yang kita temukan di dalam eritrosit, yang fungsinya memang membantu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan yang ada di tubuh kita. Ya. Setiap hemoglobin itu nanti akan terdiri dari rantai globin ya. Setiap rantai globin itu nanti akan mengandung yang namanya zat besi dalam bentuk Fe ya, Fe2+. Ini nanti yang setiap molekul besi di dalam setiap hemnya ini yang dapat mengikat atau melepaskan oksigen. Nah, anemia defisiensi besi ini merupakan salah satu jenis anemia yang paling banyak ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia, karena memang salah satunya faktor status gizi atau faktor makanan. Tapi mungkin kalau wanita beda lagi. Kalau wanita kan kita ada menstruasi, mungkin kita ada melahirkan, jadi kemungkinan untuk anemianya memang dia lebih besar, lebih banyak. Makanan yang mengandung tinggi zat besi kira-kira apa?
daging, ya, daging merah, betul, daging ayam pun, ya. Jadi kalau teman-teman yang banyak makan protein, terutama protein hewani, gitu ya, insya Allah ya tidak akan mengalami anemia, kecuali kalau makannya bagus tapi minumnya teh, ya. Untuk mengoptimalkan penggunaan zat besi di dalam tubuh kita, kita butuh vitamin C, ya. Nah, di dalam teh yang kita konsumsi itu ada senyawa yang akan menghambat penyerapan vitamin C. Jadi kalau teman-teman misalnya makannya udah bagus tuh ya, nasi proteinnya cukup, sayurannya oke, buahnya oke, tapi kemudian minuman pendampingnya adalah es teh manis, bisa dibilang agak percuma ya, sia-sia gitu. Karena vitamin C yang harusnya dia bisa diserap oleh tubuh kita dan digunakan untuk mengikat zat besi di dalam tubuh kita, dia akan dibuang. Jadi nanti ke depannya teman-teman kalau istirahat, kalau lagi jam makan, minumnya jangan minum teh, ya, air putih atau jus jeruk itu malah nggak apa-apa, atau jus gitu ya. Oke, tapi jangan teh atau kopi. Ini ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, jadi sumber dari zat besi itu dari sayuran hijau, jadi jangan males makan sayur, daging merah, terutama kemudian dengan beberapa produk susu yang sudah difortifikasi oleh zat besi. Oke. Sudah selesai kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas atau bingung? Jelas? Kalau jelas berarti saya boleh tanya? Enggak? Oh enggak. Sekali gitu ya, jangan gitu ya. Oke. Tadi mungkin kalau masih semester 1 materi gizi ini mungkin kayak masih di awang-awang ya. Nanti gunanya apa sih gitu? Kapan kita pakai hal-hal seperti ini? Terus terang memang secara umum yang menggunakan materi tentang gizi ini kebanyakan ya kami dokter spesialis gizi gitu. Ketika teman-teman nanti sudah jadi GP gitu ya, jadi dokter umum, atau mungkin nanti insya Allah jadi spesialis yang lain, biasanya nanti atau spesialis gizi pun juga boleh ya. Untuk saat ini faktor gizi itu belum menjadi concern. Sudah ada yang mulai ya, sudah ada beberapa teman sejawat penyakit dalam gitu yang sudah mulai cukup concern tentang kebutuhan gizi, tapi sebagian mungkin masih menyerahkan gitu ya ke dietitian atau ke dokter spesialis gizi yang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua tentang dasar dari pemberian terapi gizi untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya, baik. Betul? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Oke, kuliah berikutnya jam berapa? Jam 4. Di ruangan ini juga atau pindah ruangan? Oke, baiklah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih. Apa?